video Perautujiana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan materi tentang Internet Gateway. Pada kali ini, cakupan materinya ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi WAN, matrix, perapian konfigurasi, dan yang terakhir ARP. Yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router MikroTik yang terhubung ke Internet ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian dapat di-sharing kepada klien, sehingga jika kita simpulkan bahwa network environment kita bisa akses internet, baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Kalau sisi klien bisa internet melalui MikroTik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Nah, ini merupakan contoh konfigurasinya. Cara praktek menambahkan switch-nya, yang pertama kita tambahkan Cisco IOL, yang kedua menggunakan image kedua, lalu namanya bisa kita ubah menjadi SW Cisco, kemudian iconnya diganti dengan perangkat switch, Ether-nya diganti dengan Ether 2, dan kemudian yang terakhir kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian pengenalan Internet Gateway. Cara menambahkan PC client, yang pertama tambahkan node, kemudian kita klik virtual PC atau VPCS, kemudian number of node to add, itu merupakan PC yang kita gunakan ingin berapa. Kemudian klik save, lalu hubungkan dari switch ke client. Nah, tahapan konfigurasi NAT. Yang pertama, konfigurasi WAN. DHCP client, ISP ini memberikan DHCP server, seperti IP address, gateway, DNS manual. Yang kedua, konfigurasi LAN. Konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC. LAN ini konfigurasi DHCP server. Yang ketiga, konfigurasi NAT, seperti chain, out interface, dan action. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik, terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Seperti yang pertama, konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Koneksi merupakan koneksi antara MikroTik ke ISP. Nah, DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita. Yang kedua, konfigurasi LAN atau Local Area Network. Ini merupakan koneksi dari router MikroTik ke kumpulan klien, seperti konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Yang ketiga, konfigurasi NAT agar klien bisa menggunakan internet. Yang pertama, translate IP private to IP public ataupun sebaliknya. Yang kemudian, pemilihan chain. Setelah pemilihan chain, kita memilih pemilihan out interface, dan yang terakhir pemilihan action. WAN itu ada koneksi antara router MikroTik dengan ISP pada jaringan internet. Konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara, metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode DHCP client atau menggunakan cara manual. Kemudian konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara,
bahkan hingga benua. WAN juga memungkinkan beberapa komputer tersebut untuk berkomunikasi dan sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN ini dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan juga tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahwasannya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu ke konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Caranya, yang pertama, nyalakan perangkat mikrotik, lalu lihat apakah sudah masuk apa belum. Untuk login menggunakan cara bebas, passwordnya 123, kemudian enter, mainkan terminalnya, lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server jadi yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik ini otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu ISP. Kembali lagi ke menu Peanut Lab. Yang pertama kita ketik IP DHCP client print lalu enter. Kemudian nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. Yang kedua, kita ketik interface print lalu enter. Lalu kita ketik lagi IP DHCP client add interface either 1, lalu ketik disable no lalu enter. Nah, yang keempat, ketik lagi IP address print, maka nantinya kita akan mendapatkan IP address either 1. Jika ingin dicek lebih detail, kalian bisa mengetik IP DHCP client print kalian detail lalu enter. Nah, itu adalah cara konfigurasi klien secara CLI. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Metode manual pada router Ether1, statik akan mengonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP seperti IP address, gateway, dan DNS. Jika sudah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita ketik seperti ini. Yang kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address, lalu kita ketik IP address kita. Yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara seperti ini. Kemudian konfigurasi DNS kita ketik seperti ini. Kemudian IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari Local Area Network. Jadi nantinya kita mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Nah, untuk konfigurasi LAN nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu Ether2. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa sih yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP server ini gelasnya yaitu laptop itu atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis dan simpel. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server, dan jika hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubungan dengan DHCP dan sebagai DHCP client yang bisa mendapatkan IP secara otomatis dari ISP, akan tetapi jika hubungan antara mikrotik dengan klien nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien, sehingga nantinya klien-klien ini akan mendapatkan IP address secara otomatis. Konfigurasi LAN DHCP server mikrotik Winbox. Yang pertama buka Winbox lalu login seperti
pada umumnya, pada biasanya. Kemudian kita konfigurasi IP address pada interface Ether2, kemudian buka IP DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, kemudian IP gateway NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari Network Addressing Translation, di mana IP address dan IP privat yang akan dimiliki oleh klien ini ketika ingin mengakses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router ini akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga bisa mengakses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Kemudian ini adalah konfigurasi NAT menggunakan firewall NAT atau Winbox. NAT yang IP firewall NAT. Kemudian mask code IP address connection sharing. Kemudian IP address privat akan diubah menjadi IP address publik. Nah, out interface ini akses yang mengarah ke NAT ST menggunakan IP publik. Kemudian ini adalah NATRIX, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC 1 yang bisa internetan, yang sisanya itu tidak bisa internetan. Jadi itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC 1 tidak bisa internetan, tapi di PC yang lain nanti kita bisa men-settingnya. NATRIX ini hanya untuk user-user tertentu, jadi tidak bisa semuanya. NAT juga hanya untuk user tertentu seperti IP, firewall, dan NAT. Yang bisa akses internet hanya virtual PC tertentu saja. Jadi bisa dilakukan di definisi IP pada src.address. Kemudian konfigurasi NATRIX. Yang pertama kita buka aplikasi Winbox kita, lalu pastikan kalian sudah terhubung, kemudian pergi ke bagian IP lalu klik firewall. Kemudian pergi ke bagian NAT, klik NAT yang kalian sudah konfigurasi, kemudian pastikan IP address PC 1 dapat berapa. Jadi kita harus pastikan mengingat IP address PC 1. Kemudian ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, kemudian kita klik apply, lalu klik OK kemudian kita cek di PC yang lain supaya tidak saling terhubung atau berkomunikasi atau internetan. Yang pertama klik PC, ketik show IP, kemudian enter, lalu ketik ping google.com. Nah, ini merupakan perapihan konfigurasi. Caranya, kita bisa pergi ke bagian IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT. Nantinya, kita klik 2 kali untuk yang src address. Itu dihapus, jadi dikosongkan saja. Setelah itu, apply dan klik OK. Jadi, untuk siapa saja bisa akses internet. Untuk saat ini kita tahu bahwa IP address yang ada di PC ini berantakan. Misalnya di PC 1 254, kemudian di PC 5 252 kan dilihatnya berantakan dan tidak tertata rapi. Nah, caranya gimana agar merapikan konfigurasi ini? Caranya matikan PC 1 per 1 terlebih dahulu. Kemudian nyalakan lagi. Kemudian klik reconnect, ketik show IP, dan kemudian kita ketik IP DHCP. Kemudian kita coba buka terlebih dahulu di PC kedua. Nah, yang pertama nyalakan terlebih dahulu, lalu coba buka PC 2, ketik show IP, kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP-nya.
ada ARP. ARP ini kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Ini digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Ini juga untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP juga bekerja secara dynamic atau otomatis, dan semua interface memancarkan ARP enable. ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual. Jadi, jika kita mengimplementasikan dalam pinat web kita, semisal di sini cara kerja ARP yaitu pada PC3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table ketika ada suatu paket yang ingin masuk ke router itu. Nah, jadi ternyata ARP ini dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router kita. Nah, ARP, kita coba konfigurasi ARP. Yang pertama kita coba ping dari PC5. Caranya, klik PC5, ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8. Nah, kemudian nantinya IP address dan MAC address-nya di PC5 akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya, caranya juga seperti tadi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.